Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Teteh, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya jika kita berwudu tetapi menggunakan air rebusan? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sah jika kita bersuci ataupun mandi ataupun berwudu, misalkan kita menggunakan air rebusan? Artinya kita nahur cai gitu ya. Kemudian kita tambah air dingin sehingga air itu berubah menjadi air hangat. Apakah boleh kita menggunakan air tersebut? Mungkin ibu bertanya seperti itu mungkin karena saya pernah menerangkan air musyammas mungkin ya. Jadi air musyammas itu adalah air yang panas, hukumnya makruh, yang mana air panas itu yang terkena oleh sinar matahari, sehingga ibu berpikir ataupun berasumsi bahwa ini juga sama panas, cuman ini panasnya bukan oleh sinar matahari tetapi panasnya oleh rebusan, sehingga ibu bertanya seperti itu. Nah, sebetulnya di dalam kitab Al-Hawiyul Kabir lil Alamati Abul Hasan pada juz 1 pada Sahifah yang ke-15 di sini dikatakan waza'amu, memang ulama pun banyak yang berasumsi. Waza'amu, banyak ulama yang berasumsi annal musakhana bin nari makruhun, bahwa air yang direbus itu hukumnya makruh jika kita menggunakannya. Nah, sebetulnya wahada ghairu sahihin, di dalam kitab ini dikatakan sebetulnya pendapat ini tidak sahih gitu. Pendapat ini tidak sahih. Kenapa pendapat ini tidak sahih? Karena lima ruwiya anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, karena pada suatu waktu pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yusakhanu lahul ma'u fayasta'miruhu, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab pernah bersuci melakukan artinya menggunakan air rebusan itu. Bahkan pada saat itu wassahabatu ya'lamuna, bahkan pada saat itu para sahabat melihat ataupun mengetahui apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Di sini dikatakan wala yunkirunahu, bahkan para sahabat tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kebanyakan ulama yang berasumsi bahwa air rebusan ini hukumnya makruh itu sebetulnya tidaklah makruh. Di dalam kitab Al-Hawiyul Kabir dikatakan sebetulnya ini tidak makruh. Kenapa mengatakan tidak makruh? Karena Sayyidina Umar bin Khattab pernah melakukan hal seperti itu dan sahabat lain pun tidak mengingkarinya, begitu ya. Jadi yang dimaksud dengan air musyammas itu adalah yang mana sifat airnya panas itu oleh terik sinar matahari, dan bisa dikatakan musyammas juga bila airnya itu ditampung oleh tempat yang mana tempatnya itu terbuat dari logam, sehingga karatnya itu bisa oleh sebagian pendapat ulama bisa membahayakan terhadap kulit lah, istilahnya seperti itu ya. Jadi apakah boleh kita menggunakan air rebusan? Sekali lagi itu hukumnya boleh, begitu ya. Misalkan ibu-ibu yang mau mandi subuh-subuh gitu ya, misalkan pada suatu waktu terkadang kan cuaca suka berubah ya, kadang panas, kadang hawanya itu dingin sekali gitu ya, sehingga ibu-ibu misalkan malamnya sudah berjima misalkan dengan suaminya, ketika subuh mau mandi, males misalkan ya, karena nggak kuat dinginnya, mungkin karena cuaca sedang betul-betul benar-benar dinginnya begitu. Kemudian ibu tersebut mandi menggunakan air hangat misalkan, apakah boleh? Di sini dikatakan boleh begitu ya. Tetapi saya pernah mendengar menurut ahli kesehatan sebetulnya air yang lebih sehat untuk badan kita itu adalah air yang dingin, bukan air yang hangat seperti itu. Jadi kalau misalkan waktu mandi yang baik itu sekitar di jam 12 malam ke sana, sekitar jam 2, jam 3, itu sebetulnya ketika kita mandi di sana tidak akan membahayakan akan tubuh kita gitu ya. Sampai waktunya kira-kira sampai jam 4 sore lah. Kalau sudah sekitar jam 5 itu sebetulnya tidak baik jika kita mandi gitu menurut kesehatan. Apalagi sudah jam 6, jam 7 malam begitu. Nah, ketika sudah sekira-kira jam 1, jam 2 malam kembali, maka itu kita mandi walaupun menggunakan air dingin sekalipun itu tidak akan membahayakan kepada tubuh. Justru menurut penelitian itu sangat baik sekali karena akan mencerdaskan terhadap otak kita. Apalagi pemuda-pemudi yang mana otaknya memang
betul-betul yang sedang sangat dibutuhkan. Mungkin itu dari sebagian pendapat kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.